Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas KBC 10 IBB. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang kasus berita hoaks yang sampai sekarang masih menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional. Terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam integrasi bangsa. Ancaman integrasi bangsa dapat berupa gerakan etnosentrisme, separatisme, radikalisme, dan juga terorisme. Tantangan integrasi nasional yaitu terwujudnya cita-cita bangsa yang dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hambatan integrasi nasional yaitu sumber daya manusia dan rendahnya komitmen kebangsaan. Sedangkan gangguan integrasi nasional yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Ancaman integrasi nasional yang baru yaitu berupa berita hoaks. Berita hoaks merupakan informasi yang direkayasa guna menutupi informasi yang sebenarnya. Beredarnya berita hoaks mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia. Berita hoaks dapat mencakup seluruh aspek ancaman integrasi nasional yang telah disebutkan di atas. Propaganda gerakan etnosentrisme, separatisme, radikalisme, dan terorisme juga seringkali disisipkan pada berita-berita hoaks. Berita hoaks yang beredar memecah belah masyarakat dan menggiring opini negatif terhadap suatu persoalan. Dilansir dari jawapos.com, sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan 3.801 berita hoaks. Mayoritas hoaks tersebut adalah terkait politik, yaitu mengenai calon presiden dan wakil presiden, partai politik, peserta, dan penyelenggara pemilu. Baru-baru ini, banyak beredar berita hoaks mengenai COVID-19, pengesahan RUU Omnibus Law, dan Pilkada serentak 2020. Berita hoaks umumnya beredar di media sosial. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong cepatnya berita hoaks ini tersebar. Peredaran berita hoaks yang paling besar yaitu melalui Facebook. Setelah itu disusul dengan platform lain seperti WhatsApp dan juga Twitter. Dengan kemudahan yang ada, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoaks yang mengandung propaganda radikalisme dan intoleransi. Berita yang sebenarnya kerap kali diputarbalikkan faktanya dan ditambah dengan opini mereka yang menyulut emosi para pembaca. Generasi muda merupakan sasaran bagi pihak penyebaran berita hoaks. Generasi muda merupakan sasaran bagi pihak penyebaran berita hoaks. Generasi muda yang melek akan teknologi saat ini banyak yang mencari informasi mengenai apapun di sosial media. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk menyebarkan berita hoaks, menyisipkan nilai-nilai yang dapat memecah belah, memprovokasi generasi muda melalui konten-konten mereka, baik melalui tulisan maupun video YouTube, dan ujaran-ujaran kebencian yang ditujukan kepada seseorang. Oleh karena itu, sebagai pengguna sosial media, kita harus dapat meninjau berita yang kita dengar, memilah berita yang benar, membaca berita dari platform yang terpercaya. Tidak mudah percaya dengan berita negatif yang beredar,
tidak mudah terprovokasi dan menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam diri sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.